Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan tema kita, perempuan di dalam rencana Elohim. Ya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana proses penciptaan ras manusia lah ya. Jadi di situ yang perlu kita pahami prinsipnya, prinsip Tuhan yang sudah kita bahas di tema sebelumnya, bahwa Tuhan itu bahwa segala sesuatu berasal dari Dia, kemudian digerakkan oleh Dia, dan nanti hasilnya kepada Dia untuk kemuliaannya. Jadi, dan prinsip kedua itu bahwa Tuhan memulai sesuatu selalu dari benih atau buah sulung, atau istilahnya dari kecil dulu lah ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan mankind atau Adam, istilah Ibrani itu Adam itu artinya mankind atau ras manusia ya, bangsa manusia. Ketika Tuhan menciptakan itu, ya rencana dulu tentunya kita sudah bahas itu, Kejadian 1 ayat 26-28 yang mengatakan baiklah kita menjadikan manusia, ras manusia itu mankind ya, serupa segambar dengan kita, kata Tuhan. Artinya kita udah tahu itu Selem dan Demut. Selem itu sebagai representatif, Demut itu artinya keserupaan, likeness dalam arti bisa memperluas diri, bermultiplikasi, beranak cucu sesuai. Jadi serupa segambar agar mereka ras manusia itu berkuasa, memerintah ya, mengelola dan mengatur seluruh ciptaan Tuhan. Ini dahsyat sekali rencananya Tuhan ini ya, untuk menciptakan ras manusia itu. Nah, kita tahu ketika itu di pasal 1 Kejadian itu, Bapak Elohim ya, Dia menciptakan manusia, tapi dia bentuknya spirit. Karena apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, spirit dalam arti di sini male dan female, ya, laki-laki dan perempuan. Ya, itu udah kita lihat di istilah Ibraninya juga di situ ya. Zakar itu pria, nekebah itu female atau ya wanita ya, perempuan ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan itu juga istilahnya kita sudah bahas itu, lalu ayat 27 pasal 1, lalu Elohim mencipta, itu bentuknya present progresif. Sudah dicipta tapi terus masih diproses. Dia bukan bentuk past tense, artinya sudah selesai langsung manusia di pasal 1 itu, Kejadian. Bukan. Dia dibilang kalau bahasa Inggris is creating, bukan created. Ya, kalau created ya udah dicipta, ya udah past tense, udah selesai. Ini belum. Ya. Jadi ketika Elohim mencipta, kita udah tahu juga maknanya mencipta itu dari, bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi dari Dia sendiri sebagai bahan dasarnya keluarlah ciptaan itu. Ya, ini bukan berarti nggak ada perbedaan antara pencipta dengan ciptaan, enggak, tetap berbeda, ya. Nah, kemudian pasal 2, manusia diproses. Ayat 7 mengatakan begini, dan Yahweh Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan. Jadi dari debu tanah dibentuk dulu tubuh manusia, kemudian nafas kehidupannya, istilah Ibrani nefes, itu jamak bentuknya, dimasukkan. Itu ya sebenarnya nefes ini itu sebenarnya itulah manusia Kejadian pasal 1 ya.
Tadinya manusia spirit, kemudian di pasal 2 ayat 7 dikatakan di sini manusia menjadi jiwa yang hidup. Ini terjemahan LAI bagus ini. Makhluk hidup, kalau ILT bagus ya. LAI makhluk hidup. Sebenarnya itu artinya living soul, jiwa yang hidup. Tadinya manusia spirit di pasal 1. Kemudian masuk, Tuhan membentuk kembali debu, dari debu tubuh itu. Masuk manusia ke dalam itu menjadi jiwa yang hidup. Jadi kesadaran manusia sekarang dalam jiwanya itu, dalam pikiran, perasaan, kemauannya. Turun dari dalam proses itu ya. Nah, ketika masuk manusia, Kejadian pasal 1 itu ke dalam tubuh, di Kejadian pasal 2 ayat 7, itu semuanya, male dan female-nya masuk ke dalam satu tubuh. Sehingga Adam atau ras manusia itu, mankind, itu cuma satu, di dalamnya ada sisi female, ada sisi male. Ya, ada yang maskulin, ada yang feminin. Karena memang Tuhan pun begitu, ya. Elohim pun begitu, ada sisi maskulinnya, ada sisi femininnya. Femininnya itu ketahuan ketika Kejadian 1 ayat 1 tuh dibilang roh Elohim mengerami. Itu seperti induk ayam mengerami telur. Feminin. Kemudian dari salah satu namanya Elohim itu El Shaddai. Shad itu artinya buah dada. Sehingga El Shaddai itu strong one, L itu ya. Shad itu buah dada, jadi artinya itu feminin. Jadi Elohim sendiri feminin karena mencipta itu berasal dari dia, ya tentu yang keluar juga bersifat feminin dan maskulin. Kalau Yahweh, nama Yahweh itu maskulin dia. Tuhan perang, ya. Nah, jadi ketika Adam atau ras manusia, mankind itu sendiri, seorang diri, Tuhan bikinlah dia di Taman Eden, ya. Karena ini prinsip juga ya, karena Tuhan itu sebenarnya mau merencanakan manusia seluruh bumi ditaklukkan, dikuasai, dan harus beranak cucu. Tapi Tuhan mulai dari yang kecil, itu prinsipnya selalu. Taman Eden, ya. Nah, ketika Tuhan melihat bahwa Adam atau ras manusia itu cuma satu, seorang diri begitu, di dalamnya ada sisi feminin, ada sisi maskulin, Tuhan bicara di pasal 2 itu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan jadikan penolong, ya. Istilah penolong kita sudah tahu, ezer, istilah Ibrani, dan juga sepadan, neget. Sepadan itu in front of, artinya di depan. Atau itu opposite, berlawanan, ya. Makanya pria, ya lawan jenisnya, ya wanita. Lawannya, ya. Jadi Tuhan ciptakanlah, bangun dulu tubuh perempuan. Ya, kita tahu tubuh perempuan berbeda ya dengan tubuh pria. Kemudian Tuhan membuat dia, Adam itu tidur, ras manusia itu ya, dia ambillah sisi femininnya itu. Bukan tulang rusuk. Yang diambil itu chambernya. Ini istilah Ibrani sela, itu bukan tulang rusuk jasmaninya si Adam itu. Sela di sini istilah Ibrani itu artinya sisi atau chamber, ruang. Itu diambil. Ruang atau sisi yang feminin dari si Adam mankind itu diambil. Dibangunlah perempuan dengan bentuk yang tertentu tuh. Nah, ketika si Adam ini bangun, dia lihat kan, oh, inilah dia tulang dari tulangku, daging dan dari dagingku, ia akan dinamai perempuan karena ia diambil dari laki-laki. Itulah kira-kira prosesnya, dan perempuan direncanakan menjadi penolong yang sepadan. Ezer neget. Bukan direncanakan bahwa perempuan nanti harus tunduk atau laki-laki has dominion atas perempuan itu, bukan. Karena rencananya jelas, baiklah kita menjadikan manusia, ras manusia itu supaya mereka have dominion over all things.
berkuasa atas segala sesuatu. Bukannya Adam berkuasa atas Hawa, bukan itu. Itu nanti kita lihat disiplin yang Tuhan berikan ketika manusia jatuh, atau ya bukan jatuh dalam dosa, itu sebenarnya juga rancangan Bapa juga. Tapi kita pakailah dulu istilah jatuh lah, karena orang sudah biasa memakai istilah itu. Tapi saya lebih senang proses. Ya. Terserahlah mau pakai proses jatuh, tapi nanti kita mau bahas pasal 3 kejadian ini. Yang jelas pasal 1 dan pasal 2 itu sudah jelas. Manusia di pasal 1 itu spirit. Ya. Nefes. Ya. Kemudian kejadian pasal 1, masuklah Tuhan membentuk manusia di kejadian pasal 2 ayat 7 dengan dimasukkan ke dalam tubuh. Ya, nefes itu masuk dalam tubuh. Jadilah manusia jiwa yang hidup. Kemudian dibelah lagi, diambil lagi sisi female atau sisi femininnya, dibangun lagi perempuan. Jadilah sudah di sini laki, di sini perempuan di Taman Eden. Ya, mereka telanjang dan tidak malu. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu. Karena ketika nanti jatuh dalam dosa, itu kemuliaannya berkurang, mereka malu. Jadi rasa malu itu timbul karena dosa, karena kehilangan kemuliaan atau kekurangan lah kemuliaan Elohim. Oke, nanti kita masuk ke pasal 3 ini. Ya. Pasal tentu kita nggak usah baca dulu seluruhnya. Ya. Saya yakin kita udah biasa lah ya dengar ini cerita ini. Ya. Jadi Tuhan masukkan manusia dalam suatu proses, saya menyebutnya proses Taman Eden. Di mana di dalam Taman Eden itu manusia itu harus mengelola, yang memelihara, ya, dan dikasih 2 pohon. 2 pohon ini proses ini. Ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan. Nanti kalau manusia makan pohon kehidupan, dia menjadi manusia hidup. Kalau dia makan pohon pengetahuan, dia menjadi manusia pengetahuan. Proses ini ya. Dan kita tahu sesuai dengan Roma pasal 8 itu dirancang oleh Bapa proses itu semua, ya. Kemudian ditaruh juga di sana binatang-binatang apa semuanya itu harus diberi nama, harus dikuasai, ditaklukkan, termasuk iblis itu. Iblis itu binatang yang diciptakan Tuhan, ya, ular, ya, simbolnya di situ. Ya, di kejadian pasal 3 itu bukan ular jasmani. Karena ular di sini bisa ngomong. Nggak ada ular jasmani yang bisa ngomong. Juga ular ini dikutuk, akhirnya cuma makan debu. Mana ada ular jasmani makan debu? Ular jasmani itu makannya kodok atau kambing, kadang-kadang dimakan manusia. Jadi ini bukan ular jasmani yang di kejadian pasal 3 ini, ya, yang bisa ngomong. Ada lagi teolog yang karena dia sudah punya doktrin setan itu katanya makhluk yang malaikat yang bagus, itu katanya Lucifer jatuh dalam dosa, akhirnya dia bilang ini, itu Lucifer itu yang masuk ke ular. Ini lebih konyol lagi. Ini jadi karena udah punya doktrin sendiri, menafsirkannya jadi bukan eksegesis, bukan mengambil keluar, tapi memasukkan pikirannya, exegese, memasukkan pikirannya itu, doktrinnya ke dalam itu. Ular ini jelas ini, bukan ular jasmani, udah jelas itu. Karena dia bisa ngomong. Ya. Jangan bikin aneh-aneh, iblis masuk ke dalam ular. Nggak ada pernah kasus iblis masuk dalam ular. Yang ada iblis diusir oleh Yesus masuk dalam babi. Itu pun nggak ngomong, babinya itu langsung terjun masuk ke dalam sungai itu, laut itu apa ya. Pokoknya jangan aneh-aneh deh, ya. Jangan bikin doktrin yang enggak gitu. Iblis masuk dalam ular. Nggak pernah ada itu kasusnya begitu. Dan memang nggak begitu, ya. Jadi ular di sini emang simbol daripada iblis. Sama seperti yang di kitab Wahyu itu naga. Wahyu pasal 12, pasal 20 juga ada di situ. Naga itu adalah setan. Ya. Jadi di sini diproses lah manusia itu dalam Taman Eden. Prosesnya sederhana. Tuhan bilang kau boleh makan semua pohon di seluruh taman ini. Tapi kalau pohon pengetahuan jangan kau makan. Sebab ketika mau makannya kau akan mati. Ya, istilah mati kita nggak harus bahas itu. Mut-tamut istilahnya. Dying you will die. Ketika makan kau akan mendapat jenis kehidupan maut dan berujung kepada kematian fisik. Jadi kita tahu lah ceritanya. Iblis atau si ular itu
datangnya kepada Hawa. Kenapa? Karena ketika datang firman ini, kalau kita lihat pasal 2 ini pasal 2 firman itu yang melarang itu, ayat 17, itu manusia mankind masih sendiri. Jadi sebenarnya yang mendengar tuh ya manusia secara keseluruhan atau Adam lah sebagai apanya. Apa ya, katakanlah yang dirancang menjadi pemimpin. Dia yang mendengarnya. Kalau female, si penolongnya ini nggak langsung dengar dia itu. Dia belum ada di pasal 2 ayat 17 ini. Baru kemudian di berikutnya dia diciptakan, dipisah itu. Jadi ya, kenapa iblis masuk kepada Hawa? Iya, karena dia nggak dengar firman dengan baik. Memang dia belum dengar. Ya, dia masih di dalam Adam. Ketika datang firman itu, iblis datang kepada Hawa. Nah, ini dia tipuannya biasa lah. Iblis yang udah memang diciptakan dia sebagai pendusta dan pembunuh manusia. Ini dua gelarnya iblis ini. Pendusta, dia artinya mendustai supaya membunuh. Itulah dia. Dia bilang, bukankah ini buah pohon di dalam taman ini bisa dimakan semua? Karena itu udah tipuan itu. Itu lihat ini ayatnya ini. Saya pakai ILT ya. Dan dia bertanya kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa engkau tidak boleh makan buah-buahan dari semua pohon yang terdapat dalam taman ini? Sebenarnya dia hanya mancing aja. Hanya mancing iblis, kira-kira ini Hawa tahu enggak firman Tuhan itu. Hawa jawabnya meleset. Kami boleh makan semua buah dari pohon-pohon yang ada di taman ini kecuali buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Elohim telah berfirman, engkau tidak boleh makan atau menyentuhnya. Ini ada tambah menyentuhnya. Kalau LA itu jangan kau makan ataupun raba ya. Ini raba ya, biar kita baca dua versi ini sekaligus saja. Ya. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nah, ini sudah wah. Berarti nggak tepat ini orang pengertiannya akan firman. Langsung datang tipuan yang belak-belakannya itu. Ayat berikut ya. Dia bilang begini langsung. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, inilah tipuan yang terang-terangan sebenarnya. Karena Tuhan sudah bilang kalau makan kau akan mati. Tapi iblis langsung bilang, sekali-kali tidak. Tetapi Allah mengatakan bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yang ini benar. Iblis ini bilang. Nah, akhirnya karena Tuhan sendiri bilang, manusia itu menjadi menjadi sama seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Benar. Memang setelah manusia makan itu dia tahu. Karena itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi dari sini kejatuhan lah ya. Setelah jatuh, manusia langsung hilang kemuliaan Allah. Karena upah dosa itu maut. Jangan ditambahin ya. Jangan bilang upah dosa neraka kekal. Nah, ini teolog itu. Itu omong teolog itu harus dicek. Upah dosa itu maut, dan maut itu ditiadakan di langit dan bumi yang baru. Nggak ada neraka kekal itu. Neraka sih ada. Ya. Neraka kekal itu tidak ada. Itu ajaran tambahan dari Agustinus. Bapak denominasi saya menyebutnya. Bukan bapak gereja. Bapak denominasi. Karena gereja udah pecah itu. Udah jatuh itu. Jadi dikatakan di sini jatuhlah manusia ya, dan Hawa itu kasih juga sama Adam. Ingat ya, Adam itu nggak ketipu. Paulus bilang Adam itu nggak ketipu. Perempuan itu yang pertama jatuh dan yang terpedaya. Tapi Adam tuh tahu kok itu. Hanya Adam masalahnya Tuhan bilang sini, kau lebih mendengarkan istrimu. Karena engkau mendengarkan istrimu, artinya Adam itu kayaknya lebih cinta kepada Hawa daripada kepada firman yang udah jelas-jelas. Jadi Adam nggak ketipu. Dia makan itu, dia jelas tahu itu. Ya, yang ketipu itu Hawa. Jatuhlah, datanglah disiplin Tuhan. Disiplinnya ini yang mau kita pelajari ini ya. Yang pertama disiplinnya, untuk wanita melahirkan sulit. Kedua,
di sini nih ada satu kalimat yang kita fokus kepada perempuan nih. Kalau Adam itu memang dia kena disiplin, tanah jadi terkutuk dengan susah payah engkau mencari nafkah dan sebagainya ya. Tapi lihat di Hawa ini. Karena kau berbuat demikian terkutuklah ini iblis ya. Ini Hawa itu ini. Aku akan kepada wanita itu di ayat 16 ya. Kepada wanita itu dia berfirman, aku akan sangat memperbanyak penderitaanmu dan kehamilanmu. Dalam kesakitan kamu akan melahirkan anak-anak. Tetapi, nah ini perhatikan ya kalimat. Tetapi kepada suamimu birahimu tetap, dan dia akan berkuasa atasmu. Ini disiplinnya ya. Tadinya nggak begitu. Rencana Kejadian 1 ayat 26, 28 tidak ada di situ kesan bahwa Adam laki-laki akan nanti berkuasa. Justru ras manusia inilah yang nantinya akan berkuasa atas segala sesuatu. Perhatikan di situ. Jadi barulah di sini disiplin ya. Tuhan begini, kau akan susah melahirkan, yang kedua, pertama, yang kedua, kepada suamimu birahimu. Ini istilah birahi ini, coba kalau bahasa LI ya. Dikatakan namun engkau akan birahi ya, birahi juga ya. Ini seolah kesannya kayak seksual gitu ya, birahi gitu. Bukan itu maksudnya. Birahi itu istilah terjemahannya apa? Yang apa? Dari istilah Ibrani itu, birahi itu artinya great desire. Kerinduan atau keinginan yang kuat gitu loh. Ya. Keinginan yang kuat ini apa? Desire itu artinya kerinduan yang kuat itu apa? Kita lihat kalimat selanjutnya, karena selalu kalau menafsirkan sesuatu istilah, atau lihat konteksnya. Ya. Di sana kalimat berikutnya, ia atau suamimu akan berkuasa atasmu. Jadi yang dimaksud great desire itu adalah keinginan seorang perempuan untuk dia jangan dikuasai suaminya. Atau kalau boleh, malah dia yang menguasai suaminya, kira-kira begitu. Itu disiplin Tuhan. Makanya dalam peraturan pernikahan, cuma satu kok peraturannya. Hai suami kasihlah istrimu, dan hai istri tunduklah kepada suamimu. Kenapa mesti tunduk? Karena ada kerinduan, keinginan kuat, desire untuk tidak mau dikuasai suaminya. Ya. Bahkan kalau bisa berkuasa. Itu makanya dalam dunia sekarang ini disiplin ya, sementara. Disiplin sementara. Ini untuk zaman ini ya. Kita nggak tahu untuk zaman-zaman berikutnya, karena dia sebenarnya fungsinya perempuan itu penolong. Kalau dia nolong kok mesti disuruh tunduk. Ya kan lucu. Enggak, itu disiplin. Karena dia melakukan pelanggaran itu disiplinnya. Nah, jadi ini dalam dunia ini kita lihat ya. Kita lihatlah pernikahan dalam dunia ini. Saya juga menikah, ya. Istri saya cuma satu. Sudah hampir 26 tahun ya. 26. Jadi sedikit banyak saya mengenal lah. Ya. Yang namanya perempuan itu, istri lah. Saya melihat sih semua istri punya kerinduan yang kuat sebenarnya untuk dia jangan dikuasai suaminya. Atau kalau mungkin dia menguasai suaminya. Makanya ada istilah suami-suami takut istri. Atau kalau istilah DKI di bawah ketiak istri. Kenapa? Hampir semua itu. Malah pernah saya lihat apa Inul Daratista itu bikin apa? TikTok. TikToknya ini terkenal sekali. Itu suaminya teriak-teriak, dia nggak mengkhotbahkan, dia apa, suaranya bukan dia, suaranya itu seorang pendakwah lah, yang menegaskan, hei suami, jangan kalian takut sama istri, begini. Kalau istrinya marah nanti gimana? Piring pecah bisa kira-kira ngomong lah. Tahu belum selesainya khotbah itu, si Inul langsung bawa itu sapu sama sedokan itu. Kasih sama suaminya langsung nyapu. Ternyata suaminya takut istri juga. Itulah yang terjadi. Mengapa? Karena disiplinnya ini.
Tapi kalau seorang istri yang beribadah kepada Tuhan, dia akan menundukkan dengan rela. Dia akan melawan keinginan kuatnya itu. Karena itu adalah bentukan Tuhan juga bagi dia. Kalau suami lain ya, suami nanti kita nggak bisa terlalu bicara, dia cuma mengasihi istrinya. Jadi kalau seorang perempuan mau jadi penolong yang baik bagi suaminya, memang itu satu paket. Nggak mungkin dia menjadi penolong kalau dia menguasai suaminya, nggak mungkin. Itu namanya bukan penolong, itu suaminya yang menolong dia kalau gitu. Kebalik ya, nggak bisa. Kalau dia mau menjadi penolong yang baik, dia mesti menerima disiplin Tuhan. Menundukkan diri pada suaminya. Nanti kalau istrinya beralasan, ini suamiku ini emang bego begini-begini. Ya kenapa mau kawin sama orang bego? Kan gitu. Dibalikin lagi. Ya. Jadi, kalau seorang istri perempuan mau menjadi penolong yang baik, dia harus menundukkan diri. Ini disiplin, ini aturannya soalnya. Kita nggak bicara suami, jangan salah ya, nanti gini nggak enaknya karena saya ini laki-laki. Ntar kalau ngomong perempuan, lu enak aja ngomong sama perempuan apa? Kadang-kadang suka istri ngebalas karena saya sering gitu kan. Kalau si suami bilang, hai istri, tunduk pada suamimu, nanti si istri bilang, kamu kasihilah istrimu. Jadi perang firman. Karena ini tema kita adalah perempuan di dalam rencana Bapa. Jadi saya banyak bicara perempuan, bukan nggak bicara laki-laki, nggak gitu. Jadi sekali lagi, dan perempuan yang melahirkan itu juga ada nilainya. Itu disiplin. Tapi ada nilainya. Paulus bilang perempuan diselamatkan karena dia melahirkan, tapi asal dia bertekun dalam iman. Jadi ada nilai ya, bukan berarti keselamatan tuh percaya pada Tuhan dan melahirkan, bukan begitu. Tapi ada nilai. Kalau seorang perempuan mau menerima disiplin Tuhan, itu maksudnya. Ya. Jadi kesimpulan dulu lah. Ya. Kesimpulannya apa? Perempuan akan menjadi penolong yang bagus karena itu tetap berbicara Tuhan, penolong. Tapi berhubung kejatuhan itu dan ada disiplin Tuhan, maka perempuan akan menjadi penolong yang baik sepanjang dia menerima disiplin Tuhan dalam arti menundukkan diri kepada suaminya. Itu sudah, saya sering lihat kok. Ya. Dan biasanya penyakit kalau udah laki-laki itu DKI di bawah setiap istri itu nggak ada obatnya. Itu pengalaman kami lah. Kami pernah menggembala ya, 10 tahun saya juga menggembala. Saya lihat kalau udah istri-istri itu udah semua dominan ya. Suaminya kadang-kadang kita ngomong sama suaminya rapat penatua toh. Kita lima rapat penatua, nanti hasilnya di sini bisa berubah kalau suaminya sudah ketemu sama istri. Nanti dia nelfon, nah begini saya, udah nggak bisa itu. Dan penyakit itu biasanya nggak ada obatnya. Anugerah Tuhan yang dahsyat lah yang baru bisa membuat itu. Si laki-laki menjadi pemimpin, si perempuan sebagai penolong, dalam arti menundukkan diri. Sekali lagi saya ulangi lagi, kesimpulannya. Mungkin gak enak kali ya kedengarannya buat perempuan ya. Kesimpulannya, seorang perempuan akan menjadi penolong yang mantap bagi suaminya sepanjang dia menundukkan diri. Dia menerima disiplin Tuhan. Sementara kok di zaman ini aja, nanti kok zaman yang lain lagi. Puji Tuhan, itulah dulu ya. Nanti kita sambung tokoh-tokoh perempuan ini, karena perempuan di Alkitab ini dari pasal ini, kejadian ini semua nggak disebut. Barulah keturunan Terah, ada di situ Abraham, ada Sarai. Ya, kita nggak tahu istrinya Nuh itu siapa, ini apa istri apa, di sini hanya dibilang anak-anak perempuan, nggak kita tahu. Silsilah Set juga hanya nama laki-laki semua di situ. Ya, bahkan Lamek ini dia punya 2 istri, nggak ketahuan juga dikasih tahu namanya siapa. Ada Zila, ada. Kalau Lamek ada. Lamek ada Lamek gitu. Saya baru ingat ya. Tapi hampir semua itu nggak ada nama perempuan. Oke? Puji Tuhan, haleluya, amin.